Hai guys, perkenalkan nama saya David dari kelas C. Saya salah satu mahasiswa Quikiangi School of Business. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang manajemen dana pensiun untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Apa sih manajemen dana pensiun itu? Manajemen dana pensiun itu adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun dan tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Kemudian, berapa sih usia dana pensiun untuk para pekerja? Yang pertama, usia pensiun dana pekerja bagi yang normal sesuai peraturan yang berlaku sekarang, usia dana pensiun normal adalah 55 tahun. Yang kedua, dana pensiun ini bisa dipercepat atas permohonan karyawan karena alasan sakit, tentunya sesudah masa kerja. Yang ketiga, faktornya itu ya ditunda. Ini bisa ditunda karena alasan atas permintaan atasan. Jadi usia pensiun sementara ditunda untuk menjalankan sesuatu hal-hal yang mungkin masih belum terselesaikan di sebuah perusahaan atau di tempat kerja atas permintaan atasan. Yang keempat, pensiun cacat, tidak berkaitan dengan usia. Pensiun ini mungkin mengalami kecelakaan dan memang tidak memungkinkan untuk bekerja lagi. Jadi pensiun cacatnya ini dihitungnya adalah pensiun karena sudah tidak sanggup melakukan pekerjaan seperti semisalnya. Kemudian kita masuk ke dalam sistem pembayaran manfaat. Nah, yang dimaksud dengan manfaat pensiun di sini adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada pekerja penerima pensiun pada saat usia pensiun dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Nah, untuk melihat dana pensiun lebih baik tergantung pada yang pertama, tingkat inflasi. Yang kedua, perkembangan jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, sikap hemat masyarakat. Kemudian kita lanjut lagi kepada iuran pensiun. Untuk mendapatkan dana pensiun, ternyata kita harus melakukan iuran. Dalam menetapkan beberapa iuran yang harus dibayarkan itu tergantung pada yang pertama, besarnya manfaat, usia yang tertanggung, masa kerja, kemudian penghasilan atau gaji. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa iuran pensiun tersebut itu berbeda-beda tergantung faktor-faktor itu. Apa sih tujuan dana pensiun itu? Bagi para pemberi kerja, tujuannya adalah yang pertama, pastinya kewajiban moral. Yang kedua, loyalitas produktivitas kerja. Yang ketiga, kompetisi pasar tenaga kerja. Nah, untuk bagi para pekerja, tujuannya adalah yang pertama, kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang setelah memasuki masa pensiun. Yang kedua, memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Pastinya dalam usia kita yang sudah tua, yang mengharuskan kita untuk pensiun, kita tidak dapat lagi mengharapkan gaji. Maka disinilah dibentuknya dana pensiun. Meskipun sudah kita tidak bekerja, kita masih bisa mendapatkan dana pensiun setiap bulannya untuk membantu kita dalam masa tua kita. Jenis-jenis program dana pensiun. Program yang ditinjau dari cara penghitungan. Yang pertama, program pensiun manfaat pasti. Nah, atau disebut PPMP, menghitung lebih dulu manfaat yang akan diterima, kemudian menghitung iurannya. Yang kedua, program pensiun iuran pasti atau PPIP. Ini maksudnya adalah menghitung lebih dulu iuran yang harus dibayar, kemudian menghitung besarnya manfaat yang akan diterima. Program yang ditinjau dari pembayaran iuran. Yang pertama, contributory pension plan, yang artinya iuran dibayar oleh pemberi kerja dan atau pekerja. Yang kedua, non contributory pension plan, yang artinya iuran dibayar oleh pemberi kerja. Berikut adalah gambaran dari penjelasan tentang dana pensiun. Di sini kita dapat melihat ya gambaran dari sebuah dana pensiun. Yang pertama, dana pensiun dibagi dua lagi menjadi dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun
pensiun memberi kerja mempunyai programnya adalah PPMP atau PPIP yang tadi saya sebutkan. Nah, dari sini sumber iuran dana pensiun PPMP menghasilkan iuran hanya dari pemberi kerjaan dan peserta. Yang kedua, iuran hanya dari pemberi kerja. Kemudian kita lanjut lagi ke PPIP, sumber iuran dana pensiun menghasilkan iuran hanya pemberi kerja dan peserta. Iuran hanya dana dari pemberi kerja. Dan yang tadi saya sebutkan, dana pensiun lembaga keuangan diteruskan lagi menjadi PPIP, program dana pensiunnya, dan menghasilkan iuran hanya dari peserta, iuran hanya dari pemberi kerja atas nama peserta, iuran dari pemberi kerja dan peserta. Dan saya ingin menunjukkan tentang simulasi iuran dana pensiun. Nah, di sini kita dapat melihat misalnya usia Anda sekitar 17 tahun. Rencana usia pensiun 30 tahun. Usia harapan hidup 60 tahun. Biaya hidup saat ini di sini saya tulis sekitar 1 juta. Asumsi inflasi per tahun 3%, target investasi 1%. Dan di sini saya dapat menghitung dan yang tertera sebesar total iuran saya yang saya dapatkan 187.663.485. Jadi sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan tentang penjelasan saya tentang manajemen dana pensiun.